Suatu malam, seorang petugas rumah sakit mendorong sesosok tubuh yang ditutupi kain putih ke kamar mayat. Petugas ini kemudian membuka kain putih tersebut yang ternyata menutupi tubuh seorang gadis. Kemudian ia pun langsung mengambil ponselnya untuk memfoto gadis itu. Selang beberapa waktu, dua orang pemuda bernama Ivan dan Javi mengunjungi rumah sakit yang sama untuk menemui rekan mereka yang bernama Paul. Rupanya Paul adalah petugas kamar mayat dan telah mengirimkan foto gadis tadi kepada kedua rekannya tersebut. Jadi kedatangan Ivan dan Javi adalah untuk membujuk Paul agar memperbolehkannya melihat seluruh tubuh gadis yang dimaksud. En el depósito. ¿Queréis ir? Setelah sedikit perdebatan, Paul akhirnya bersedia mengajak kedua rekannya menyelinap ke kamar mayat yang terletak di basement rumah sakit. Paul menjelaskan bila ada yang mengetahui mereka berada di sana, maka mereka akan ditangkap dan ia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Begitu memasuki kamar mayat yang tampak sangat menyeramkan, Paul kemudian mengajak mereka melihat tubuh gadis cantik bernama Ana. Jadi Ana di sini adalah seorang aktris populer di Spanyol kala itu. Dia diketahui meninggal secara misterius dalam sebuah pesta pada malam itu sehingga akan diotopsi keesokan harinya. Paul menjelaskan bahwa Ana baru meninggal beberapa jam lalu sehingga tubuhnya tidak tampak seperti orang mati. Melihat tubuh aktris terkenal itu pun, Ivan tidak dapat menahan diri lagi untuk merabanya. Tidak sampai di situ, setelah Paul memastikan tidak akan ada petugas yang datang sampai tengah malam, maka terbesitlah ide di benak Ivan untuk berbuat tidak senonoh. Menurut Ivan, separuh warga Spanyol sangat ingin meniduri Ana dan ini merupakan kesempatan terbaik bagi mereka. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana cara melakukan hal itu terhadap orang yang sudah mati. Paul lalu menunjukkan foto seorang gadis cantik yang pernah dibawa ke kamar mayat itu kepada kedua rekannya dan mengaku menggunakan ludah sebagai pelumas untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Mendengarnya seketika itu pula hasrat Ivan semakin memuncak, tapi Javi menolak untuk berbuat tidak pantas terhadap orang mati dan berniat pergi. Sayangnya di sini Paul malah langsung mengajak Javi ke ruangan lain guna memberikan Ivan waktu untuk bersenang-senang. Lalu dari celah pintu mereka melihat Ivan yang benar-benar memulai aksinya. Dan begitu Ivan selesai, Paul juga ikut serta mengambil giliran selanjutnya menikmati kecantikan tubuh Ana. Ivan pun menceritakan pengalaman luar biasanya kepada Javi, namun Javi justru menganggap mereka berdua gila dan mencoba membuat Ivan merasa bersalah atas perbuatannya. Hanya saja Ivan sama sekali tidak merasa menyesal, dia bahkan mendorong Javi untuk melakukannya dan berpura-pura menganggap Ana masih hidup. Hal ini tentu saja membuat Javi semakin merasa jijik dengan mereka. Sementara di kamar mayat, saat Paul sedang asyik melakukan aksi bejatnya itu, tiba-tiba saja Ana malah hidup kembali sehingga membuat Paul berteriak ketakutan. Mendengar teriakan itu, Javi dan Ivan lalu bergegas masuk ke kamar mayat, mengetahui ternyata Ana masih hidup. Walaupun sempat panik dengan fakta tersebut, namun di sini Javi berusaha tetap tenang dengan memberikan Ana segelas air minum. Tak hanya itu, Javi juga menyarankan untuk mereka memanggil dokter agar Ana segera mendapatkan penanganan. Tapi Paul dan Ivan yang sudah kalap memperkosa Ana masih merasa sangat syok dengan kenyataan itu. Sementara Ana tampaknya hanya bisa menggerakkan mata dan kepalanya saja, akibat mati suri yang dialaminya. Di mana saat Javi memakaikan baju dan berniat membawa Ana keluar, tiba-tiba mereka mendengar suara orang mendekat dari luar ruangan. Jadi Ivan pun di sini segera menutup kembali tubuh Ana dan memaksa Javi bersembunyi. Seorang petugas lantas masuk ke kamar mayat untuk menempatkan tubuh lain di sana. Ana yang sekarang sudah dapat bersuara dan menggerakkan jarinya, tampak berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan suara dan membuka kain putih. Sayang petugas yang menggunakan earphone ini tidak mendengar dan terlebih dahulu pergi sebelum Ana berhasil membuka kain putih tersebut. Setelah petugas tadi pergi, Ivan dan Paul pun mengajak Javi berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Paul mengungkapkan jika Ana sempat melihat aksi bejatnya, sehingga khawatir ia akan dilaporkan kepada polisi. Oleh karena itu, Ivan yang merasa melakukan hal serupa kembali mengutarakan ide gila untuk menghabisi Ana. Dia berpendapat seluruh negeri telah mengetahui kabar kematian Ana, sehingga menghabisi Ana sekarang tidak akan ada bedanya.
Hanya saja Jaffi berkata dia tidak ikut melakukan perbuatan itu dan tidak ingin menambah dosa dengan menghabisi Ana. Es famosa, saldrá en la tele, en los periódicos. A mí me ha visto. Malangnya mereka mulai menyadari jika pintu kamar mayat terkunci dari luar dan parahnya lagi kunci milik Paul ternyata juga tertinggal di luar. Akibat hal ini Jaffi pun berteriak meminta tolong berharap ada yang mendengar, namun Ivan yang terbawa emosi tanpa ampun langsung menghajar Jaffi sampai Paul menghentikannya. Naas tindakan Ivan itu justru membuat Jaffi terluka parah. Melihat darah keluar dari kepala Jaffi yang terbentur lantai dengan cepat, Paul mengambil handuk untuk menghentikan pendarahan. Ivan kemudian memerintahkan Paul agar meminta bantuan, tapi sebelum itu mereka harus menyembunyikan Jaffi dan Ana. Setelah menyeret Jaffi dan Ana ke sebuah ruangan, Ivan meminta maaf kepada Jaffi dan berjanji akan menyelamatkannya sembari meminta Jaffi agar tidak melaporkan tindakannya. Keduanya lalu segera membersihkan bekas darah Jaffi di lantai. Sabes que yo lo haría por ti. Aguanta, Javi. Tak berselang lama seorang petugas yang Paul hubungi datang merespon panggilan tersebut. Tentu saja di sini Paul segera mengaku lalai sehingga membuatnya terkurung di kamar mayat tersebut. Sementara itu Ivan berusaha menutup mulut Ana agar tidak berteriak dan mengacaukan rencana mereka. Petugas ini sebenarnya juga penasaran ingin melihat tubuh Anna Fritz, namun Paul sigap segera mengajaknya keluar. Ana Fritz, la actriz, la tenemos por aquí en el depósito. Sepeninggalan mereka, Ivan melihat mata Jaffi terbelalak, oleh karena itu, dengan panik ia mencoba melakukan CPR padanya. Sayang di sini Jaffi sudah mati kehabisan banyak darah akibat tak langsung ditangani sebelumnya. Sesaat kemudian Paul kembali ke kamar mayat, tampak dia begitu tersentak mendapati Jaffi telah mati. Hal ini pun mulai menyadarkan mereka bahwa kejadian malam itu akan menyebabkan keduanya menghabiskan hidup di penjara. Tapi dalam keadaan putus asa, Ivan kembali mendapatkan ide jahat untuk membuang jenazah Jaffi ke tempat sampah. Mendengar itu, Ana memohon untuk dibawa keluar dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang mereka lakukan. Paul sebenarnya mulai melunak, namun Ivan tidak percaya pada Ana. Karena apa yang harus dilakukan selanjutnya akan menentukan masa depan mereka. Hanya saja Paul berkata Ivan adalah satu-satunya orang yang membunuh Jaffi, tapi Ivan menegaskan kalau Paul juga ada di sana sehingga secara tidak langsung Paul adalah kaki tangannya. Pada waktu yang sama Ana memperoleh kekuatan untuk menjatuhkan diri dari ranjang, dia pun lantas mendekati tubuh Jaffi dan mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Sayang Ivan dan Paul segera masuk dan merebut ponsel itu, mereka mengira Ana menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Tapi Ana menjelaskan dia hanya ingin menghubungi ayahnya guna memberitahu bahwa dirinya sudah siuman. Mendengar itu kedua pria ini pun akhirnya menyerah dan berniat menolong Ana. Voy a llamar a mi madre. Namun tiba-tiba ponsel Jaffi tadi malah berdering sehingga membuat keadaan malah tambah runyam. Saat Ivan menerima panggilan di ponsel Jaffi, sontak dengan emosi, ia membawa Ana kembali ke kamar mayat. Ternyata Ana telah berbohong dan meminta bantuan. Menyadari mereka dalam bahaya, maka Ivan memerintahkan Paul mengikat Ana, sedangkan dia pergi mencari tempat sampah untuk membawa tubuh Jaffi. Saat Paul mulai mengikat Ana menggunakan gulungan kain kasa, Ana kembali mencoba meyakinkan Paul agar tidak mengikuti perintah Ivan dan berjanji tidak akan melaporkannya kepada siapapun. Ana juga mengungkapkan kalau Ivan telah mencekik Jaffi hingga tewas, di mana Ivan juga berencana untuk melimpahkan kesalahan kepada Paul. Sayangnya di sini Paul tidak mempercayai ucapan Ana tersebut. Ketika Paul pergi untuk membersihkan bekas darah Jaffi, Ana menggunakan kesempatan itu untuk merayap keluar dari kamar mayat akibat kakinya masih belum pulih. Selang beberapa saat, Ivan kembali ke kamar mayat dan begitu marah kepada Paul setelah menemukan Ana menghilang. Oleh karenanya, Ivan meminta Paul berpencar mencari Ana. Dan ketika Ana masih bersusah payah merayap, tiba-tiba dia melihat Ivan sehingga membuatnya bergegas bersembunyi di ruang mesin. Beruntung di sini Ivan tidak menemukannya. Ana kemudian dengan sekuat tenaga kembali bergerak menuju ke lift agar bisa naik ke atas. Ana akhirnya merasa tenang manakala berhasil memasuki lift tersebut. Sayang tepat di saat pintu lift hampir tertutup, Ivan berhasil menahannya dan menyeret Ana kembali ke kamar mayat.
Begitu Po datang, Ivan memberitahu agar segera menyelesaikan masalah itu dengan menghabisi Anna, guna memastikan tidak ada yang bisa membocorkan perbuatan mereka. Mendengar itu, Po mencoba mengkonfrontasi Ivan tentang ucapan Anna mengenai Ivan yang mencekik Javi. Tapi di sini Ivan berkata bahwa Anna hanya mencoba mempengaruhinya. Kemudian Ivan lagi-lagi memiliki ide gila untuk menghabisi Anna menggunakan pil apapun yang ada di rumah sakit agar tidak meninggalkan jejak. Namun menurut Po cara itu akan membutuhkan waktu cukup lama untuk membuat dia mati. Alhasil Ivan pun memutuskan untuk menghabisi Anna dengan membekapnya saja menggunakan sebuah kain. Hanya saja Ivan di sini memerintahkan Po untuk melakukannya karena dia telah membuat Javi terbunuh. Dikarenakan Po menolak, maka Ivan menarik tangan Po untuk membekap Anna. Setelah Anna sudah tak bernafas lagi, keduanya kemudian menempatkan tubuh Anna ke ranjang. Ivan lalu mengajak Po untuk memasukkan tubuh Javi ke tong sampah. Vamos a buscar a Javi. Ivan memerintahkan Po membersihkan tubuh anak agar tak menimbulkan kecurigaan, sedangkan dia mengeluarkan tempat sampah tersebut. Sepeninggal Ivan, Po mulai menggosok tubuh Anna untuk menghilangkan bekas luka yang dideritanya saat mencoba melarikan diri. Sementara itu Ivan mendorong tempat sampah keluar dan meninggalkan tubuh Javi di pinggir jalan. Di kamar mayat setelah membersihkan tubuh Anna, Po pun kembali menutupinya dengan kain putih dan mengembalikan ranjang ke posisi semula. Ketika Po hendak pergi, tiba-tiba Anna malah terbatuk menandakan bahwa ia masih hidup. Oleh sebab itu Po mendekat dan membuka kain penutup lalu berbisik meminta Anna untuk tetap berpura-pura mati. Di sini terungkap bahwa Anna masih hidup karena Po memang sengaja menahan tangannya saat membekap Anna tadi. Ketika Ivan kembali, Po mengajaknya segera pergi dari sana. Hanya saja Ivan terlebih dahulu memeriksa guna memastikan bahwa tubuh Anna sudah dibersihkan. Ivan akhirnya bersedia meninggalkan kamar mayat itu. Saat berada di depan lift, Ivan menyadari ternyata kartunya tertinggal di kamar mayat sehingga bergegas kembali. Po pun berusaha untuk mencegahnya namun gagal. Dan ketika memasuki kamar mayat, Ivan begitu tersentak mendapati Anna yang masih hidup. Hal ini sontak membuat Ivan berpikir bahwa Po dan Anna telah bekerja sama untuk melaporkannya kepada polisi. Emosi yang tak terbendung ini pun memaksa Ivan untuk menyerang Po. Namun tanpa diduga, melihat Ivan tewas akibat ditikam Anna, Po memberitahu bahwa sebenarnya mereka sudah ingin pergi dari sana. Tapi secara mengejutkan rupanya Anna juga menikam Po untuk membalas dendam. Meski Po akhirnya mencoba untuk membantunya, tetapi hal itu tak merubah fakta jika Po adalah pria yang Anna lihat melakukan tindakan bejat padanya. Dengan begini, Anna membuat para penjahat itu membayar lunas perbuatan mereka.